Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau memaparkan dari PowerPoint tentang peristiwa penting menjelang proklamasi. Adapun peristiwa-peristiwa pentingnya yang akan kami paparkan. Simak videonya ya. Yang pertama yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 terwujud salah satunya berkat kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Di Perang Dunia II, Jepang terlihat dalam perang di Asia Pasifik. Perang itu kerap disebut Perang Asia Timur Raya. Jepang bersama Jerman dan Italia bergabung dalam blok poros Eksis. Mereka melawan blok sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Cina. Di awal perang, Jepang unggul setelah mengambil alih Asia Tenggara dari koloni Eropa. Negara-negara di Asia Tenggara juga saat itu dikoloni oleh bangsa Eropa. Inggris menguasai Brima Myanmar, Malaya Malaysia, dan Borneo Kalimantan. Prancis menguasai Indochina, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Spanyol menguasai Filipina, Spanish East Indies, sementara Indonesia dikuasai oleh Belanda. Kemenangan Jepang di Asia Pasifik tak bertahan lama. Jepang berkali-kali mengalami kekalahan. Jepang kalah di Kepulauan Mariana hingga Filipina. Sejak 1943, posisi Jepang makin terdesak. Blok poros kalah dalam berbagai sekutu membuat rencana pengepungan Jepang. Untuk bisa mengepung Jepang, sekutu harus melancarkan serangan di selatan dan tenggara melalui Filipina, Mikronesia, dan Papua Nugini. Filipina berhasil direbut sekutu. Kemudian pada awal 1945, sekutu menguasai dan merebut Iwo Jima dan Okinawa. Posisi Jepang makin lama makin terhimpit. Puncaknya, pada 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima pada 6 Agustus. Kemudian menyusul bom ke kota Nagasaki pada 9 Agustus. Kabar kehancuran Hiroshima dan Nagasaki akhirnya sampai juga ke Tokyo. Banyak di antara pemimpin Jepang sebelumnya tak percaya akan kekuatan sekutu. Namun akibat bom itu, Jepang lumpuh dan tak berdaya. Apalagi pada 8 Agustus, Uni Soviet juga menyatakan memulai perang dengan Jepang. Pada 10 Agustus 1945, pemerintah Jepang pun menyerah. Mereka menyampaikan kepada sekutu akan menyepakati deklarasi Potsdam. Setelah menyatakan persetujuan, pihak sekutu, Kaisar Hirohito pada 15 Agustus mengumumkan kekalahan lewat pidato radio Gyukwon Hoso. Hirohito meminta ke rakyatnya agar merelakan kekalahan dalam perang. Jepang menyerah tanpa syarat. Kabar kekalahan Jepang sampai ke para tokoh pergerakan nasional. Kekalahan Jepang segera dimanfaatkan oleh golongan pemuda untuk merebut kemerdekaan. Maka, pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Penyerahan diri Jepang secara resmi dilakukan pada 2 September 1945. Wakil-wakil dari Kekaisaran dan militer Jepang menandatangani dokumen kapitulasi Jepang di atas kapal Amerika Serikat Missouri yang bersandar di Teluk Tokyo. Selanjutnya ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua. Penyebab utama peristiwa Rengas Dengklok adalah perbedaan sikap antara kalangan tua dan muda. Perbedaan tersebut mengenai kapan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan muncul sebagai reaksi terhadap kekalahan Jepang saat melawan sekutu. Pihak dari kalangan tua itu adalah para anggota PPKI. Di antaranya yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan anggota PPKI lainnya. Mereka tidak berani melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh Jepang. Mereka khawatir akan terjadinya pertumpahan darah.
Sikap kalangan tua tersebut mendapatkan kritik dari kelompok radikal, kalangan muda. Menurut mereka, kalangan tua terlalu lamban bereaksi terhadap kekalahan Jepang dan terlalu tunduk pada Jepang. Atas kritik itu, kalangan tua menanggapi bahwa soal cepat atau lambat kemerdekaan Indonesia tidaklah penting. Yang lebih penting bahwa proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang. Tapi, yang lebih penting adalah bagaimana menghadapi pasukan sekutu yang akan datang lagi. Pihak yang disebut kalangan muda adalah para mahasiswa dari anggota PETA. Mereka memiliki sikap radikal mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri. Proklamasi kemerdekaan harus sama sekali lepas dari pengaruh pihak lain, termasuk Jepang. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di luar PPKI yang mereka anggap bentukan Jepang. Sikap radikal tersebut disepakati secara bulat dalam rapat di salah satu ruang lembaga bakteriologi di Jalan Pengangsaan Timur, Jakarta. Rapat itu dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Rapat kemudian memutuskan untuk mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Pertimbangan keputusan itu adalah sebagai berikut. 1. Soekarno dan Hatta adalah dua orang pemimpin yang berwibawa di mata rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan oleh mereka akan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa pengaruh dari pihak manapun. Tujuannya untuk mengangkat wibawa negara-negara Indonesia yang baru lahir. Keputusan kalangan pemuda itu tidak dapat diterima oleh Soekarno-Hatta. Oleh karena itu, kalangan pemuda bermaksud mengamankan Soekarno dan Hatta keluar Jakarta. Baiklah, materi selanjutnya mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Pada 6 dan 9 Agustus, bom atom meluluh lantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki, mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita menyerahnya Jepang tidak langsung tersebar, tapi Sultan Syahrir mengetahuinya yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan yang bersifat non-kooperatif. Saat itu, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedo di Ningrat sedang berada di darat Vietnam. Sejak kedatangannya pada 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu Marsekal Hisaichi Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang, Terauchi Masatake. Terauchi berpesan, Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman, serta para anggota PPKI. 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam kembali ke Indonesia. Beberapa pemuda di Jakarta mencegat di sekitar Kemayoran Jakarta, meminta Bung Karno mempercepat proklamasi sekaligus memberitahu bahwa Jepang sudah menyerah. Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang, merasa Indonesia berhak mendapatkan kemerdekaan dan mendukungnya. Namun, keputusan kalangan muda dan radikal berbeda dengan kalangan tua. Kalangan tua tidak berani membantah Jepang karena takut terjadi pertumpahan darah, sebab militer Jepang lebih dari militer Indonesia meskipun Jepang kalah. Kalangan tua juga beranggapan, cepat atau lambat, pemberian Jepang atau tidak, tidaklah penting. Sedangkan menurut kalangan muda dan radikal, kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan Indonesia. Mereka tidak ingin ada hubungannya dengan Jepang, sebab PPKI merupakan bentukan Jepang, sehingga mempercepat proklamasi adalah jalan terbaik. 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan 16 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok Karawang berdasarkan perhitungan militer untuk didesak agar mempercepat proklamasi.
Proklamasi direncanakan akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, dengan tujuan menghindari kericuhan karena tentara Jepang berjaga di lapangan Ikada. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis 16 Agustus 1945 sebagai persiapan untuk proklamasi Indonesia. Kunto dan Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, sekaligus meyakinkan Soekarno dengan jaminan bahwa Jepang sudah menyerah, bahkan mempertaruhkan nyawanya jika proklamasi tidak dilaksanakan sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. 17 Agustus 1945, proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor Kepala Perwakilan Kriegsmarine, Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Baiklah, selanjutnya ada penyusunan teks proklamasi. Tidak puas dengan penolakan Otoshi Nishimura, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berencana mempercepat proklamasi kemerdekaan. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo segera menyusun teks proklamasi. Di kediaman Laksamana Tadashi Meida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat, Ahmad Subarjo menyumbang kalimat utama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Muhammad Hatta menyumbang kalimat akhir pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan Soekarno menulis teks tersebut. Lalu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi atas usul Soekarni. Naskah tersebut diberikan pada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan yang disepakati. Berikut kronologi peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi rampung. Pada 17 Agustus 1945, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, perwakilan golongan muda dan tua rampung menyusun naskah proklamasi yang ditandatangani Soekarno-Hatta sesuai usulan Soekarni. Mereka bersepakat memproklamasikan kemerdekaan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan kembali ke kediaman. Pergantian lokasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya disampaikan di lapangan Ikada yang kini merupakan lapangan Monumen Nasional atau Monas. Tetapi, kegiatan kemudian dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang merupakan sekarang Jalan Proklamasi. Pergantian lokasi proklamasi ini disebabkan kekhawatiran timbulnya pertumpahan darah saat peristiwa proklamasi. Peserta upacara 17 Agustus 1945 membawa senjata. Sekitar 500 peserta upacara 17 Agustus 1945 hadir di peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka hadir dengan membawa apapun sebagai senjata ke Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Sebab mereka khawatir dengan keberadaan bala tentara dari Nippon Jepang yang masih ada di Jakarta meskipun kekuasaannya sudah jatuh ke tangan sekutu. Plan B, proklamasi di Jalan Prapatan 10 di Jalan Prapatan 10 Jakarta, para pemuda militan siap mengantisipasi serangan atau gangguan pihak Jepang. Mereka siap membacakan teks proklamasi di asrama Jalan Prapatan 10 jika upacara bendera di Jalan Pegangsaan Timur 56 tahu-tahu dilarang. Persiapan upacara 17 Agustus 1945. Para tokoh bangsa berdatangan ke kediaman Insinyur Soekarno menjelang pukul 10.30. Adapun susunan acara yang telah disusun terdiri atas pembacaan proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan oleh Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi. Sebelum acara dimulai, Luteranus Muhammad Hatta datang mengenakan pakaian putih-putih. Setelah semua siap, upacara dimulai. Latif Hendraningrat mempersilakan Soekarno dan Muhammad Hatta maju ke depan. Pidato proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno. Sebelum membaca naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno menyampaikan pidato sambutan yang menegaskan Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Langsung dan serangkai dengan pidato proklamasi, Soekarno menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Penyebaran berita proklamasi. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Jawa Barat. Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian, berita kemerdekaan ini diterima dalam bentuk telegram oleh kantor berita Domei yang berada di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Jawa Tengah. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Jawa Tengah dimulai di Yogyakarta. Awalnya, informasi tersebut diterima oleh kantor berita Domai pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, masyarakat di Surakarta juga mendengar berita yang sama melalui siaran radio. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Jawa Timur. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Jawa Timur berawal dari Surabaya yang menerima informasinya melalui radio dan media pers. Saat itu, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 pukul 19 waktu Indonesia Barat, Radio Surabaya tengah menyiarkan teks proklamasi dalam bahasa Madura. Alasan utamanya adalah karena Jepang tidak memahami bahasa tersebut. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Sunda Kecil, Bali, NTB, NTT. Pada masa awal kemerdekaan, Sunda Kecil terbagi menjadi Bali, NTB, dan NTT. Wilayah yang pertama kali menerima berita kemerdekaan adalah Singaraja, Bali. Berita tersebut diterima melalui siaran radio oleh kelompok elit pemuda dan sebagian kecil masyarakat. Orang yang pertama kali mendengarnya adalah Ide A.A. G.G. Agung. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Sumatera. Titik mula penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Sumatera adalah kota Bukit Tinggi. Kala itu, pegawai kantor berita Domei Ahmad Basya mendengar beritanya di malam hari. Hampir bersamaan, seorang pegawai di kantor radio Padang SHU juga mengetahui berita tersebut. Di Pekanbaru, ada dua orang yang bertugas yakni Saari dan Azwar Apin. Mereka baru mengetahui teks lengkap proklamasi pada tanggal 30 Agustus. Teks tersebut dibawa oleh tiga anggota Giyugun yakni Mansruddin, Nur Rauf, dan Rajab. Sementara di Palembang berita dibawakan oleh Mr. T.M. Hasan, Dr. Muhammad Amir, dan Mr. Abbas pada tanggal 24 Agustus 1945. Beralih ke Bengkulu, mereka menerima telegram dari Palembang pada tanggal 20 Agustus. Kemudian ada Aceh yang mendapatkan beritanya dari kantor berita Domei di Aceh pada 21 Agustus, dibantu oleh pemuda Aceh yang bekerja di sana. Sementara itu, Jambi lebih dulu mendapatkan beritanya melalui telepon dari Insinyur Sudarsono, pemimpin buruh di pertambangan minyak Jambi. Ia memperoleh beritanya dari Akagani pada 18 Agustus 1945. Akagani juga menyampaikan berita ini ke Bangka Belitung sehari setelah pembacaan teks proklamasi. Selanjutnya, Lampung mendapat berita proklamasi melalui Amir Hasan, Kepala Penerangan Lampushu, sama halnya dengan Tapanuli yang mendengarkan berita kemerdekaan dari Hadli Hasibuan yang juga baru datang dari Jakarta pada 26 Agustus 1945. Sementara di beberapa daerah lain seperti Medan, warganya berhasil mendapatkan berita kemerdekaan dari radio yang tak tersita oleh Jepang. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Sulawesi. Tersebarnya berita proklamasi di Sulawesi berkat kedatangan Dr. GSSJ Ratulangi di Makassar pada 20 Agustus 1945. Ada tim yang ditugaskan untuk ke utara dan selatan. Namun, masyarakat di Parepare, Sopeng, dan Palopo telah mendengar informasinya melalui radio. Selanjutnya yang terakhir ada makna proklamasi bagi kehidupan bangsa Indis. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat. Hal ini memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan terhadap jati diri sebagai bangsa Indonesia. Adapun tokoh-tokoh proklamasinya, yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia yang juga dikenal dengan panggilan Bung Karno. Soekarno memiliki peran sentral dalam memimpin perjuangan kemerdekaan dan menginspirasi semangat nasionalisme. Soekarno merupakan salah satu pencetus dan penandatangan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mohatta
Muhammad Hatta memainkan peran penting dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bersama Soekarno, ia mengambil bagian dalam perumusan teks tersebut. Muhammad Hatta memiliki usulan yang signifikan, yaitu mengusulkan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh semua tokoh yang hadir di Rumah Laksamana Maida pada saat itu. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo merupakan seorang pejuang senior dan anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo terlibat dalam penyusunan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida. Sebagai tokoh proklamasi yang berperan signifikan, Raden Ahmad Subarjo bahkan menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok saat mereka dibebaskan oleh para pemuda. Ahmad Subarjo juga memiliki peran dalam menentukan lokasi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yaitu di Jakarta. Sayuti Melik. Sayuti Melik berperan sebagai mengetik naskah proklamasi. Dengan peran krusialnya dalam mengetik naskah proklamasi, Sayuti Melik turut berkontribusi dalam pembuatan teks penting tersebut yang kemudian diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sukarni. Salah satu kontribusi bersejarah dari Sukarni yaitu usulannya terkait dengan naskah proklamasi kemerdekaan. Ia mengusulkan agar naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, mewakili seluruh bangsa Indonesia. Usul ini mempertegas kesatuan dan persatuan bangsa dalam momen bersejarah tersebut. Khairul Saleh. Khairul Saleh sebagai pemimpin pemuda berusaha mendesak agar Soekarno dan Hatta segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maida. Laksana Maida merupakan seorang perwira yang menjabat sebagai Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Ia memberikan dukungan dan izin kepada para pejuang untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Fatmawati. Fatmawati juga turut terlibat sebagai tokoh proklamasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Fatmawati memiliki peran khusus dalam menyumbangkan semangat dan usaha dalam meraih kemerdekaan, yaitu menjahit bendera pusaka merah putih. Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat bergabung dalam organisasi pembela tanah air. Ia turut berkontribusi dalam momen proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menaikkan bendera pusaka saat upacara peringatan 17 Agustus 1945. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.